Materi berikutnya adalah mengenai Production Possibility Curve atau PPC ya, atau kurva kemungkinan produksi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai comparative advantage atau keunggulan komparatif, sekarang kita akan membahas salah satu teori di dalam ekonomi internasional atau dalam perdagangan internasional, yaitu mengenai kurva kemungkinan produksi. Kurva kemungkinan produksi ini adalah kurva yang memperlihatkan berbagai kombinasi barang yang dapat kita hasilkan dan sekaligus menggambarkan produksi atau kombinasi yang paling baik. Di dalam Production Possibility Curve ini sebenarnya kalian sudah mempelajarinya di ilmu mikroekonomi ya, atau ekonomi mikro. Di ekonomi mikro kalian sudah mempelajari kurva PPC ini kalau tidak salah ya. Terus juga di dalam Production Possibility Curve ini nanti sebenarnya sangat melibatkan yang namanya kelangkaan. Dengan adanya kelangkaan kita tidak bisa memenuhi keinginan atau kebutuhan manusia yang tak ada batasnya, atau tak ada batasnya unlimited gitu ya. Tapi dengan adanya sumber daya yang terbatas, maka harus ada yang namanya opportunity cost atau biaya peluang. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita pasti harus mengorbankan hal yang lainnya. Itu nanti juga akan tercermin pada Production Possibility Curve. Jadi harus kalian ingat, dengan adanya kelangkaan maka akan muncul yang namanya biaya peluang atau opportunity cost, yang akan melihat bahwa kemungkinan produksinya, kombinasi untuk memproduksi barang tadi, kita nanti yang paling baik yang mana, itu yang akan menunjukkan dalam Production Possibility Curve. Dalam Production Possibility Curve ini nanti kita akan melihat beberapa komponen. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah compare two variables, goods or services, labor or capital. Jadi kita harus membandingkan dua variabel, baik itu adalah barang atau jasa, tenaga kerja atau modal. Itu yang harus kita lihat di dalam Production Possibility Curve. Jadi memang membandingkan dua hal tadi, antara barang dan jasanya ataupun antara tenaga kerja dan juga antara kapitalnya. Kemudian yang kedua adalah mengenai adanya trade-offs atau opportunity cost ya. Tadi sudah bilang bahwa dalam Production Possibility Curve ini awalnya adalah karena kelangkaan, sehingga harus ada yang namanya trade off atau opportunity cost di dalamnya tadi, bahwa ketika kita mau memproduksi satu barang, maka biasanya kita harus mengorbankan barang yang lain, sehingga tidak produksi dilihat dari biasanya adalah sumber daya yang tersedia apa gitu. Kemudian all available resources are fully employed. Jadi semua sumber daya yang ada itu harus digunakan, dan juga all available technology. Jadi ada resources dan juga ada teknologi yang harus digunakan. Kemudian yang kelima adalah dari productive efficiency. Jadi ketika nanti diproduksi maka harus efisien. Resources are employed in the least costly way. Jadi sumber daya yang digunakan itu nanti yang setidaknya itu adalah yang paling minim gitu ya, costly way. Jadi yang paling minim biayanya. Nah, ini mungkin bisa dijadikan salah satu contoh untuk kombinasi dulu ya, kombinasi dua barang. Kalau ini dicontohkan paling gampang, ini adalah perhatikan pilihan yang harus dilakukan oleh seorang anak yang mempunyai uang 1.000. Kalau kalian punya uang 1.000, terus kalian harus belanja coklat sama biskuit, dan harga biskuit itu kan ada harga biskuitnya Rp100 per buah. Terus harga coklatnya itu 200 per buah. Kira-kira nanti kombinasi yang paling mungkin ketika kita beli dengan uang 1.000 tadi bagaimana saja? Nanti kita lihat di dalam slide berikutnya. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia. Nah, kalau kita tahu tadi kita punya uang 1.000 ya kan, harga coklatnya 200, harga biskuitnya adalah 100. Nah, ini adalah berbagai kemungkinannya. Ketika kita belikan uang kita semua untuk biskuit, berarti kita dapat 10 ya. Kita nggak beli coklat. Kalau kita beli biskuitnya adalah 8, maka kita bisa beli coklatnya 1.
terus gitu. Dan downward ya ini ya, dia memiliki hubungan yang negatif. Ketika yang satu bertambah maka yang satunya harus berkurang. Begitu juga di sini, ketika di sini bertambah maka di sininya yang berkurang gitu ya. Jadi sampai seperti ini adalah batasnya, garisnya di sini adalah nanti kemungkinan untuk membelikan uang tadi untuk coklat dan juga biskuit tadi, seperti itu ini ya. Nah, kalau di kurva kemungkinan produksi atau KKP atau PPC, kalau bahasa Indonesia adalah KKP, kurva kemungkinan produksi. Kalau dalam bahasa Inggris adalah apa tadi? Production Possibility Curve ya, atau PPC. Nah, di dalam kurva kemungkinan produksi ini nanti tadi dua barang. Kalau di dalam produksi berarti produksinya apa? Produksinya adalah contohnya di sini misalkan mobil sama komputer. Jadi yang harus digunakan, yang harus diproduksi dengan sumber daya yang ada. Kemudian bentuknya miring ke bawah tadi, downward ya. Jadi memiliki hubungan yang negatif. Meningkatkan jumlah barang yang satu dan menurunkan jumlah barang yang lain. Itu berarti hubungannya adalah negatif. Kalau kalian punya pasangan, yang satunya bertambah senang, yang satunya sedih, ya itu berarti hubungan kalian negatif gitu ya. Terus KKP juga menggambarkan adanya kelangkaan. Kelangkaan tadi kalau kalian ingat di sampingnya itu kan adalah titik tulisannya tidak mungkin tercapai. Nah, itu adanya kelangkaan. Biasanya karena sumber dayanya terbatas, jadi ya yang kurva kemungkinan produksinya yang itu tadi, garisnya seperti itu tadi, nggak bisa kita di luarnya. Kemudian yang kedua adalah pilihan. Pilihan itu adalah titik-titik di sepanjang kurva tadi. Ada yang 10 dan 0, ada yang 8 dan 1 tadi ya. Jadi ada pilihan-pilihannya, itu adalah namanya pilihan. Kemudian ada biaya peluang ya, opportunity cost-nya. Opportunity cost-nya itu adalah kemiringannya tadi, kemiringan KKP tadi. Ketika kita mau beli biskuitnya 10, maka kita mengorbankan, kita tidak bisa beli coklat. Tapi ketika kita mau beli coklatnya 5, maka kita harus mengorbankan bahwa kita tidak bisa beli yang namanya biskuit ya. Itu yang namanya kurva kemungkinan produksi. Negara juga harus berpikir seperti itu ya. Nanti kira-kira bisa produksi apa yang paling efisien, sumber dayanya yang ada, teknologinya ada, semua apa. Jadi negara itu nggak boleh kemaruk gitu ya, supaya apa? Supaya bisa terjadi yang namanya spesialisasi gitu ya. Kalau kamu spesialisasinya apa? Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang nanti bisa dilihat. Kalau tadi dicontohkan ada produksi komputer sama produksi mobil gitu ya, dicontohkan tadi. Kita tidak tadi nggak Berizat bilang nggak ada contohnya jumlahnya seberapa. Kalau kita lihat di sini, maka ada beberapa titik di sini. Ada titik A, ini A, ada titik B, ada titik C, dan ada titik D. Nah, kita lihat di kemungkinan ada A sama B, ini adalah pilihan yang paling efisien. Pilihan yang paling efisien itu kenapa? Karena ini adalah pada titik tertingginya di sini ya, pada apa ini namanya, garis ini tadi yang paling tinggi kemungkinannya adalah di bagian sini, jadi dua-duanya gitu. Terus yang titik B ini adalah pilihan-pilihan yang tidak efisien. Karena apa? Ya sumber dayanya masih banyak kok, kenapa dia pilih di B gitu kan. Terus ada pilihan yang D ya, ini pilihan yang impossible. Karena apa? Karena sumber dayanya itu nggak ada, kok bisa dia mau produksi di D. Nah, kemudian ada juga opportunity cost-nya. Opportunity cost-nya adalah batas kurva yang miring ke kanan bawah. Nah, ini ya, ke kanan bawah. Nah, ke kanan bawah ini adalah batasnya, batas kurva yang miring ke kanan bawah, biaya opportunity cost-nya tadi, seperti itu. Jadi kalau dia mau produksi 3000 komputer, dia nggak bisa produksi mobil. Tapi kalau dia produksi 1000 mobil, dia tidak bisa produksi komputer gitu. Jadi yang paling bagus adalah di C dan A. Ini adalah pilihan-pilihan yang paling masuk akal, yang paling rasional dan paling efisien, tentunya dengan adanya sumber daya. Nah, ini adalah slide terakhir kalau nggak salah. Nah, ini nanti ternyata ada
terjadi yang namanya pergeseran ke arah luar. Kalau tadi kan di sini itu ya, nah di sepanjang sini ada A dan ada C di sini tadi. Ternyata kurva kemungkinan produksi ini bisa bergeser loh, bisa bergeser ke kanan. Kalau tadi kan itu tadi kita tidak bisa di kurva D, di titik D tadi kalau saat di sini ya, karena terjadi yang namanya kelangkaan. Ternyata yang namanya kelangkaan tadi bisa diatasi. Diatasi dengan apa? Dengan adanya teknologi baru. Kalau teknologi baru ini biasanya akan membuat atau akan memberikan suatu inovasi-inovasi baru bagaimana bisa menghemat yang namanya sumber daya yang ada supaya nanti kita bisa memaksimalkan produksinya. Jadi tadi kan mepetnya di A di sini, A sama C tadi ya. A sama C. Nah, tadi dengan adanya kurva yang baru, kita bisa menambah di sini di E. Nah, ini kelihatan yang paling kelihatan adalah dengan adanya komputer. Nah, kalau komputer tadi maksimal di 3000 dan produksinya mobilnya masih di sini aja, masih di 1000-an gitu kan. Nah, ternyata teknologi baru, misalkan ada penemuan chip, ada penemuan prosesor yang baru yang bisa menghemat sumber daya untuk memproduksi suatu komputer. Akhirnya tambahnya 1000. Berarti kan ini lebih banyak ya yang bisa diproduksi ketika nanti ada tambahan 1000 kalau ada yang namanya teknologi baru. Begitu. Ada yang masih ingin ditanyakan atau ada yang bingung nggak? Jangan heran kalau Bu Riza kok ini suaranya di video yang kedua lebih tenang, karena Bu Riza nepi di bawah pohon bambu dan di pinggir sungai. Jadi ini adalah demi kalian supaya kalian bisa belajar dengan baik gitu ya. Nah, kalau ada yang ditanyakan nanti silahkan kita berdiskusi melalui speaker juga bisa. Kalian langsung menanyakan di WA group juga bisa gitu ya. Nah, get in touch with me for inquiries on my services. Kalian bisa menghubungi email Bu Riza, kalian bisa menghubungi telepon Bu Riza, dan jangan lupa nonton di YouTube Bu Riza supaya kalian tidak ketinggalan materi. Selamat belajar, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.